Bahkan ukuran di Indonesia ini sekolah yang paling bergengsi itu kalau ia selalu menang tawuran. Itu dianggap sekolah yang bergengsi. Tetapi jujur kita katakan, pernah tidak bapak-bapak mendengar pondok pesantren tawuran? Pernah itu? Belum pernah dan tidak akan pernah. Mengapa demikian? Sebab kita sebagai anggota masyarakat punya hak untuk mengkritisi tentang pendidikan yang ada di negeri kita ini. Di negeri kita ini pendidikan itu ada slogan besar yang dikampanyekan oleh lembaga tertinggi pendidikan di Indonesia dalam rangka mencerdaskan otak bangsa. Maka seluruh pendidikan, program pendidikan yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan konvensional itu hanya berorientasi kepada pencerdasan otak manusia. Kita belajar matematika supaya cerdas otak kita, belajar kimia fisika supaya otak kita cerdas. Belum pernah ada dan belum pernah diramu sebuah disiplin keilmuan yang mencerdaskan spiritual bangsa. Jadi apa yang terjadi? Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari strata yang paling rendah sampai yang paling tinggi, itu hanya mampu mencetak generasi tikus-tikus berdasi. Coba Bapak lihat, diperhatikan koruptor-koruptor di negeri ini. Ada yang jualan pondok pesantren? Belum ada. Tapi koruptor-koruptor di negeri ini itu yang namanya dibarengi dengan gelar tentang strata keilmuan dan disiplin keilmuan yang panjang, SH, MH, MHum, SI, macam-macam lah, yang 3 meter jajar. Seperti itu. Belum pernah ada koruptor Al-Qore, nggak ada. Koruptor Al-Hafidh, pernah dengar itu? Nggak pernah. Tapi kalau koruptor yang SH, yang sarjana hukum, banyak. Maka tadi dikatakan oleh Kiai Abdul Syakur, sebuah sabda Rasul SAW yang amat sangat menarik, yang perlu kita renungi. Nanti setelah ibu-ibu pulang, bapak pulang, renungi bersama sabda Rasul dari itu. Sabda Rasul yang disampaikan oleh Kiai Abdul Syakur tadi, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quranul Karim itu penghafal Al-Quran, penafsir Al-Quran, orang yang punya kemampuan untuk mengerti isi Al-Quran. Itu maksudnya adalah keluarga besar Allah. Apa sih keluarga besar Allah itu? Kalau kita ilustrasikan seperti ini, Pak, kalau kita punya kartu keluarga, itu kan ada kakak, kepala keluarga. Biasanya kepala keluarga itu siapa? Ayah atau suami. Artinya apa? Kepala keluarga itu bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Nah, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kita, yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kita, yang bertanggung jawab akan kebahagiaan kita, itu
bukan siapa-siapa tapi langsung Allah. Jadi itu artinya apa? Lembaga kepesantrenan itu lembaga pendidikan yang siap untuk mencetak generasi yang berstatus sebagai ahlullah. Bapak pastinya bangga dan umumnya orang. Oh alhamdulillah, anak saya sudah lulus dan sudah diterima di pabrik fulan. Maaf kata, sekali lagi, selain tadi itu untuk mencetak pendidikan yang ada itu hanya untuk mencetak generasi tikus berdasi, yang kedua adalah untuk mencetak kaum buruh. Maka kita tidak pernah menjadi tuan di negeri sendiri. Kita bangsa Indonesia dengan pola pendidikan yang ada tidak akan pernah untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Kenapa? Karena dari mulai strata pendidikan terendah sampai yang tertinggi itu adalah didorong kita untuk siap untuk menjadi pegawai, menjadi pekerja yang siap pakai, bukan untuk menjadi manajer, bukan untuk menjadi konglomerat, tapi untuk menjadi pegawai, untuk makan gaji. Betapapun tingginya pangkat dan derajat seseorang itu dalam struktur kepegawaian, selama dia makan gaji maka dia disebut buruh. Sedangkan pola lembaga pendidikan seperti pendidikan ala pesantren adalah untuk menjadikan generasi ahlullah wa khasatuhu, dan manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang mendapatkan layanan khusus. Maka artinya secara tidak langsung Ki Abdul Syukur tadi mengatakan, maka wahai para bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, tidak usah gampang, tidak usah ragu-ragu. Kalau ada orang yang mengatakan ini dan itu, tidak perlu terpengaruh. Dimasukkan ke pesantren mau jadi apa? Bagaimana yang masa depannya? Kalau masa depan itu jadi buruh, apa bangganya kita? Tapi masa depan yang sebenarnya itu apa, Pak? Kalau masa depan itu setelah selesai sekolah lalu kita ngelamar kerja jadi buruh pabrik, setelah sekian tahun kita punya simpanan celengan untuk dinikmati di hari tua, begitu datang waktunya kita mulai hendak menikmatinya, apa yang terjadi? Mau makan sate dilarang, kenapa? Kolesterol. Mau makan ini dan dilarang, kenapa? Oh ini apa? Darah tinggi. Yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi uang simpanan tadi itu yang menikmati bukan kita, tapi orang lain. Siapa itu? Ya kalau nggak dokter, ya apotek, kadang lebih parah lagi, atau rumah sakit. Jadi hakikatnya uang yang kita kumpulkan dengan susah payah tadi itu untuk dinikmati oleh orang lain. Alhasil pola pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah salah kaprah. Yang pertama, hanya mampu mencetak generasi tikus berdasi. Yang kedua, hanya mampu mencetak kaum buruh saja, tidak pernah bisa melahirkan tuan-tuan di negeri sendiri. Tetapi pola pendidikan ala pesantren yang sudah disampaikan tadi oleh Kiai Haji Abdul Syukur melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, adalah menjadikan lembaga pendidikan ala pesantren seperti ini adalah mencetak generasi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, manusia-manusia istimewa. Inilah sebuah investasi yang luar biasa. Kita sebagai orang tua
patut berbangga, patut bersyukur kepada Allah. Karena yang pertama, saat kita mendaftarkan anak kita ke lembaga pesantren, tujuannya tafaqquh fiddin itu karena memang anak kita itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Karena sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Jika Allah itu menghendaki pada diri seseorang kebaikan, maka Allah mudahkan untuk orang tersebut memahami akan nilai-nilai agamanya. Jadi begitu anak kita bawa ke pesantren, kita daftarkan di pesantren, kita masukkan pesantren, itu karena memang Allah menghendaki untuk anak-anak kita itu kebaikan. Alhamdulillah. Yang kedua, pendidikan, arahan yang kita berikan untuk anak kita itu sebuah investasi untuk diri kita, sebuah tabungan yang luar biasa nilainya. Karena setiap kebaikan kelak yang dilakukan oleh anak kita, sholatnya, rukuk sujudnya, itu kita sebagai orang tua juga kecipratan. Dan kelak mudah-mudahan kalau lebih daripada itu, ternyata anak kita bisa meneruskan sampai menjadi guru, ustadz, kiai bahkan. Maka setiap aktivitas yang dilakukan, setiap dia mengajarkan orang, lalu orang itu mengenal Allah, maka kebaikan itu akan mengalir ke anak bapak dan akan mengalir kepada kita sebagai orang tua yang pernah mengarahkan anak kita tersebut. Begitulah kemudian terus berlangsung dan berlangsung, mempunyai efek domino. Lalu kita tinggal hanya memetik hasilnya saja. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Ibtika wal I'tibar bima yamurru bihi al-insan wa yanqadi min al-a'mal. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan oleh Habib Abdullah merilis sebuah cerita. Dikatakan ada seorang manusia mati saat itu. Ya karena manusia ini biasa, manusia biasa, pernah berbuat kesalahan dan pernah berbuat kebaikan. Maka konsekuensi lazimnya ia pun mendapatkan sanksi azab kubur karena keburukan-keburukannya. Tetapi orang tersebut sebelum meninggal, ia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan seorang anak. Bahkan saat beliau wafat itu, anak yang dalam kandungan istrinya itu belum lahir. Lalu ia berkata sebelum meninggal, "Wahai istriku, ini harta yang tidak seberapa. Nanti kalau aku meninggal, tolong harta ini engkau jadikan untuk pembiayaan pendidikan anakku yang akan engkau lahirkan." Istrinya seorang salehah, maka ia pegang amanat itu sampai pada saatnya istrinya pun melahirkan. Dipelihara anak itu dengan baik. Kemudian sampai pada saatnya anak itu pun dimasukkan ke madrasah dengan pembiayaan dari harta peninggalan suami yang tak seberapa itu. Itu yang terjadi di alam kita ini, di alam atas. Di alam bawah tanah, di alam barzakh, sang suami karena kesalahan-kesalahannya, ia setiap harinya mendapatkan sanksi azab kubur. Sampai suatu hari, demikian cerita Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Allah memerintahkan kepada Munkar Nakir untuk stop, tidak lagi menyiksa orang tersebut. Malaikat Munkar Nakir pun heran, loh kenapa ya Allah kok engkau stop? Bukankah orang ini patut dan layak untuk mendapatkan sanksi adabnya? Maka kata Allah, wahai malaikatku, mulai hari ini aku perintahkan kalian untuk menghentikan menyiksa sahibul kubur ini. Kenapa ya Allah? Karena hari ini putra orang ini atas biaya
biaya dari harta yang ditinggalkan oleh orang ini telah masuk sekolah, dan di sekolahnya itu di hari pertama ia diajarkan untuk menyebut namaku. Di hari yang pertama itu anak kecil itu diajarkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku malu, wahai malaikatku, untuk menyiksa seseorang yang karenanya orang lain dapat memuji dan menyebut asmaku. Bayangkan saja kalau Allah mengangkat azab kubur dari seseorang karena putranya sudah belajar Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana dengan seseorang yang belajar lebih daripada itu, bahkan sudah menghafal Al-Quran secara penuh, bahkan telah mengamalkan sebagian daripada isi Al-Quran, bahkan sudah dapat mensyukuri akan nikmat Allah, dan bahkan sudah dapat beristighfar, bahkan sudah dapat mengajar orang lain. Berapa banyak kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang tua, oleh seorang ayah dan seorang ibu jika hal itu dilakukan. Maka sekali lagi alhamdulillah. Jadi satu keberuntungan kalau ayah, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan ala pesantren ini. Karena lembaga-lembaga pendidikan yang seperti inilah yang mampu untuk memberikan pemahaman akan masa depan yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya itu apa? Sekali lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, masa depan yang sebenarnya yang akan dialami oleh setiap manusia itu ada 5, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia akan mengalaminya. Yang pertama, dan itu tugas kita, kewajiban kita sebagai manusia untuk merancang dan membangun masa depan kita yang sebenarnya itu, agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang gagal di masa-masa depan itu. Nah, masa depan yang sebenarnya itu yang pertama, kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang sama, yaitu untuk mempersiapkan diri akan datangnya tamu, yang tamu itu pasti akan datang walaupun kita tidak pernah mengundangnya, bahkan kita tidak memaukannya, bahkan kita berniat menutup rapat-rapat pintu rumah kita agar tamu itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Tetapi tamu yang dimaksud pasti akan masuk walaupun kita telah bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. Apa tamu yang dimaksud itu? Tamu yang dimaksud itu tiada lain adalah Malakul Maut, Israel. Maka kewajiban setiap muslim muslimah mempersiapkan diri untuk datangnya tamu yang tidak pernah kita undang itu. Nah, ilmu seperti ini tidak pernah disampaikan dan tidak pernah tahu guru-guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan konvensional itu. Yang ada adalah pembodohan akan nilai-nilai spiritual. Contohnya pembodohan nilai-nilai spiritual itu apa? Mulai TK, anak kita yang kecil-kecil itu telah diajarkan potong bebek, angsa dikuali, betul? Ibu-ibu masih ingat tuh lagu itu kan? Waktu di sekolah TK dulu, potong bebek, angsa dikuali. Lalu kalimat berikutnya, nyonya minta dansa. Anak kecil sudah diajarkan untuk dansa-dansi. Itu artinya apa? Artinya pembodohan spiritual bangsa. Dan lagu-lagu bahkan yang lebih parah lagi dan yang sejenis diajarkan saat kita masih kanak-kanak. Dan itu tanggung jawab kita tadi sebagai orang tua tadi.
Karena pada prinsipnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tergantung orang tuanya mau mewarnai dengan warna apa. Tetapi kalau di dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti ini tidak ada nilai-nilai seperti itu. Yang ada adalah ajaran bagaimana menghormati orang tua, birrul walidain. Kalau kita lihat kasus pembunuhan anak terhadap ibunya yang digorok dan kemudian dimutilasi, kita tanya tuh anak itu, lulusan mana dia? Yang jelas bukan lulusan pesantren, tapi lulusan SMA tertentu. Sekali lagi, lembaga pendidikan konvensional. Kenapa? Karena lembaga-lembaga itu tidak mampu. Ada memang ajaran tentang budi luhur ada, tetapi porsi yang diberikan itu amat sangat kecil, tidak berbanding dengan arus budaya barat yang telah menggerus budaya ketimuran kita. Nggak banding, akibatnya seperti itu. Memang pintar soal hitung menghitung, tetapi pada saat yang sama dia juga adalah sosok manusia yang tidak ada hormat terhadap orang tuanya, berani kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, lembaga pendidikan seperti ini dalam mengajarkan selain budi luhur, ada nilai-nilai yang diajarkan. Dapat dipastikan kalau kita wafat kelak, maka anak-anak kita itu akan selalu berdoa pada setiap 5 waktunya, Rabbil firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti itu. Tetapi coba kita lihat diktat buku-buku anak-anak kita dari mulai SD sampai SMA, apa ada kalimat seperti ini di dalam diktat mereka? Tidak pernah ada. Maka sekali lagi, alhamdulillah, kalau Allah berikan tuntunan kepada kita lalu memasukkan anak kita di lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren Al-Huda ini, yang insya Allah pada saatnya kelak anak-anak kita akan menjelma menjadi anak-anak yang soleh. Karena manusia itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu wafat, siapapun ia, kalau manusia itu mati, inqata amaluhu illa min thalath, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Di antara 3 hal itu apa? Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan dirinya. Apa yang kita harapkan kalau kita memasukkan pendidikan anak kita ke SMP, SMA, apalagi yang non muslim? Mungkinkah ia, akankah ia berdoa pada saat kita membutuhkan doa anak kita? Justru anak kita lupa pada kita. Justru anak kita punya pemahaman, sudah yang mati ya mati, mana mungkin doa kita akan sampai kepada beliau. Saat dikatakan mari kita baca tahlil untuk orang tua, apa itu tahlil? Ada saja. Mana mungkin tahlil bisa sampai kepada kubur orang tua saya? Tetapi alhamdulillah, saat kita diberikan tuntunan oleh Allah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memasukkan pendidikan anak-anak kita di lembaga pesantren seperti Al-Huda ini. Sekali lagi tadi saya katakan, pendidikan agama itu penting, tapi yang lebih penting dari siapa kita menimbanya, dari siapa kita belajar. Kalau kita salah asuh, akan fatal akibatnya. Maka alhamdulillah, lembaga pendidikan ini dibangun, diasuh oleh seorang yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya adalah sama dengan akidah kita semua, yaitu akidah Asy'ariyah, yang diantaranya mengajarkan kepada kita bagaimana seyogianya sebagai anak itu untuk mendoakan, selalu mendoakan orang tuanya, bahkan tatkala orang tua itu, terutama tatkala orang tua itu sudah berkalang-kalang, untuk tidak lupa mendoakan orang tua di alam kubur misalnya. Jadi seperti itu lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang 5 tahapan kehidupan masa depan. Di antaranya tadi itu